Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sungguh senang kita bisa berjumpa kembali di minggu terakhir bulan Juni ini. Sungguh indah, saya yakin Bapak Ibu Saudara semua menikmati indahnya alam pada hari-hari ini. Kita bisa menikmati cuaca, kita bisa menikmati kelonggaran demi kelonggaran. Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, selalu baru rahmatnya setiap pagi bagi kita semua. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh percaya dan yakin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya bagi kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang satu tema atau satu judul yang berbunyi seperti ini: perjumpaan yang mengubahkan. Sebelumnya saya akan membaca bagi kita semua dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, tidak, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu orang itu berkata, namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Allah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita melihat tentang perjumpaan yang mengubahkan. Yakub dirubah namanya menjadi Israel, dan dari cerita yang kita baca, kalau Bapak Ibu nanti membaca, bacalah ayat sebelum pasal-pasal sebelum dan pasal sesudah. Bapak Ibu melihat bahwa di pasal sebelumnya Yakub takut ketemu dengan Esau, tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia berani menghadapi Esau. Berubah. Pertanyaannya sekarang, perubahan seperti apa yang dihasilkan ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan? Perubahan seperti apa yang dihasilkan ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan? Pertama, Bapak Ibu, orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia berubah menjadi seorang yang berani menghadapi ketakutan terbesar di dalam hidupnya. Dia berani menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Saya baru saja menyebutkan tadi bahwa di satu pasal, satu perikop sebelumnya itu cerita tentang Yakub takut menghadapi Esau. Bagaimana dia tidak takut? Dia mencuri hak kesulungan yang seharusnya untuk Esau. Akhirnya Yakub menikmati segala berkat, sedangkan Esau menerima berkat sisa-sisa. Dia akan hidup di tempat yang tidak jelas, begitu kira-kira. Tentu Esau marah. Yakub melarikan diri berulang-ulang kali, dan ketika dia tahu Esau akan datang, dia takut sekali, dia sangat takut. Besoknya dia jelas ketemu dengan Esau, dan malamnya dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia dirubah menjadi seorang yang berani. Berani bertemu meskipun sebenarnya masih takut-takut juga, Bapak Ibu. Masih takut-takut juga, tapi di situ di pasal 33 ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang. Yakub berhasil menghadapi ketakutan terbesarnya
dan dia sendiri berjalan di depan mereka, sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Wow, saking takutnya dia sujud sampai 7 kali, sujud sampai kakaknya datang. Dia sudah membayangkan di sini, kakakku pasti marah, aku pasti dihajar, aku pasti dibunuh, semua kekayaanku akan diambil, istri-istriku akan diambil, anak-anakku akan dijadikan budaknya. Dia sudah membayangkan seperti itu. Sebabnya takut dan dia bersujud sebersujudnya. Kalau bisa bersujud, dia bersujud terus, menundukkan bahwa dia minta maaf. Dia berani. Sebelumnya dia tidak berani, dia berpikir untuk lari, Bapak Ibu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia dimampukan untuk kuat menghadapi ketakutan terbesar. Ketakutan terbesar kita di masa lalu kita, siapa tahu adalah hal-hal yang kita sembunyikan di masa lalu, yang buruk untuk diingat, yang kita malu untuk mengakui. Kesalahan-kesalahan di masa lalu, orang-orang di masa lalu ya, yang kita berusaha untuk lupakan. Setiap kali mengingat dia, setiap kali mengingat peristiwa itu, setiap kali mengingat momen itu, kita rasa seperti apa itu? Itu hanya menghantui aku, itu menunjukkan aku ini salah. Aku kalau mengingat itu rasanya aku ini dan semuanya. Keadaan-keadaan seperti itu yang terjadi di masa lalu seperti itu seringkali menghantui. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita dibebaskan dari semuanya itu. Kita bisa ketemu dengan siapapun juga. Kita sudah mengerjakan, mengurusi, membereskan, memulihkan semuanya. Kita sudah bereskan semuanya, kita sudah kerjakan semuanya, dan saat ini ketika mengingat semuanya itu sudah lega. Dan seringkali ketika Tuhan yang berjumpa dengan kita, maka Tuhanlah yang mengerjakan bagiannya. Apa yang kita bayangkan belum tentu terjadi. Yakub membayangkan Esau akan membunuh, menghajar karena dia marah sekali. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi adalah setelah Yakub jalan bersujud ke tanah 7 kali, di ayat 4 pasal 33, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Mungkin Yakub menangis lega. Ternyata aku nggak dipukuli, dia nangis. Mungkin dia juga menangis sambil terheran-heran. Aku nggak dipukul ya, gitu, nangis. Kok nggak dipukul ya, kok nggak dihajar ya, kenapa malah menangis ya? Jadi ya bagaimana? Itu yang Tuhan kerjakan, itu di luar batas pikiran dia. Ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bukan hanya menjamah hati kita. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus tolonglah supaya aku bisa tenang setiap kali aku ketemu orang ini, setiap kali aku melakukan ini, setiap kali aku mengingat ini. Maka Tuhan juga akan mengerjakan pihak lain yang di sana, sehingga yang kita bayangkan tidak akan terjadi seperti yang kita bayangkan. Karena Tuhan sudah menjamah. Saya memotivasi kita semua supaya kita semua bisa memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam doa kita rindu. Di dalam keseharian kita bekerja, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita bekerja, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan akan memberanikan kita
sehingga kita berhasil menghadapi ketakutan terbesar kita. Dan berikutnya, selain kita bisa menghadapi ketakutan terbesar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Yakub saat ini berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya dia selalu berusaha dengan caranya melarikan diri, kemudian dia kalau Bapak Ibu membaca cerita di pasal sebelumnya, dia punya cara yang unik untuk mendapatkan domba-dombanya, yaitu dia mencampur daun dan mencampur ini dan itu, sehingga dia bisa mengolahnya sedemikian rupa dan diberi makan kepada domba-domba, sehingga domba-domba itu nanti bulunya ada yang putih mulus, ada yang putih hitam dan berbintik-bintik seperti itu. Yakub punya pengetahuan itu. Dia pakai semuanya itu. Tapi di situ ada unsur seperti kecurangan, ada unsur kecerdikan di situ. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu, pada akhirnya dia seperti dia langsung punya sikap yang namanya berserah. Dia punya sikap yang namanya pasrah. Seperti yang ditunjukkan tadi, dia sudah tidak lari lagi, dia hanya diam saja, pasrah. Di cerita-cerita, di pasal-pasal selanjutnya, Bapak Ibu bisa membaca ceritanya bukan tentang Yakub lagi, karena cerita tentang Yakub sudah selesai. Cerita berikutnya di pasal seterusnya dari pasal ini, pasal 36, 37, 38 sampai pasal 50 kitab Kejadian, itu ceritanya adalah tentang anak-anaknya, tentang Yusuf, tentang Yehuda. Yakub tidak lagi dicatat. Dan ketika dia dicatat adalah ketika dia sampai ke tanah Mesir, ketika dia berjumpa lagi dengan anak yang disayangnya, ketika dia memberikan berkat kepada anak-anaknya seperti dulu bapaknya memberi berkat kepadanya. Jadi dia dirubah dari orang yang selalu merekayasa kehidupan dengan caranya menjadi seorang yang pasrah. Ya sudah, Tuhan, kerjakanlah bagianmu. Ketika kita pasrah kepada Tuhan, bukan berarti kita diam saja. Kepasrahan kepada Tuhan adalah kepasrahan yang aktif. Saya sangat diberkati dengan Ibu Gembala Sidang saya di Salatiga, dan tentu orang tua saya, mami saya, yang juga ada di Jawa, tapi di Jawa Timur, di Kota Malang. Setiap kali kami minta bantuan doa kepada mereka, jawaban mereka sederhana. Ya sudah, kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, itu akan terjadi. Meskipun kedua ibu ini menunjukkan kepasrahan seperti itu, tapi dalam hidup mereka berusaha, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka setia, mereka melayani Tuhan, mereka menasihati, mereka membaca Alkitab. Pokoknya mereka bekerja. Di dalam jerih lelah mereka, pada akhirnya mereka selalu sampai pada satu kesimpulan. Kita hanya bisa bekerja, Tuhan saja yang menentukan. Dan itu selalu diucapkan kepada kami ketika kami minta bantuan doa, ketika kami bercerita tentang keadaan kami. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan yang menentukan. Kalau itu kehendak Tuhan, itu yang jadi. Jadi hidupnya betul-betul diserahkan kepada Tuhan. Itulah yang akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tetap berusaha hidup sebaik mungkin, mengerjakan tugas kita sehari-hari sebaik mungkin, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang harus kita miliki.
saudara-saudari, semua itu juga yang harus kita kerjakan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Bekerjalah sungguh-sungguh, usahakanlah hidupmu sebaik mungkin, dan pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Naikkan segala doa, ucapkan segala kerinduan, nantikan dengan setia jawaban atas doa-doa, dan berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendaknya yang jadi. Bapak Ibu, dari Yakub kita tahu bahwa perjumpaan itu mengubahkan menjadi lebih baik. Perjumpaan itu juga menolong kita untuk menghadapi ketakutan terbesar kita. Yang berikutnya adalah perjumpaan itu tidak menghilangkan tanggung jawab. Yakub sebelumnya dia lari, saya sudah sebutkan tadi, dan Yakub juga menipu. Yakub itu pilih kasih. Dia hanya cinta kepada istri yang namanya Rahel. Dia tidak cinta kepada Lea. Sampai Rahel dan Lea ini bersaing. Dia memberikan budak-budaknya sendiri-sendiri. Akhirnya punyalah gundik dari Rahel dinikahi, gundik dari Lea dinikahi. Akhirnya ada 2 istri dan 2 gundik. Dari semuanya ini ada 12 anak laki-laki. Dan dari 12 anak laki-laki yang disayang itu hanya anak laki-laki dari Rahel. Yang saya ingin katakan adalah Yakub ini pilih kasih. Yakub ini, ya mau dibilang apa? Dia tidak menyayangi semuanya sama rata, tidak memberikan seperti yang seharusnya diterima oleh semua orang. Dia pilih kasih, dan dia harus bertanggung jawab. Perjumpaan dengan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab. Memang Tuhan mengampuni semua dosa. Memang Tuhan memaafkan kita, dan Dia selalu memberkati kita. Tetapi dari cerita ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca cerita selanjutnya, setelah Yakub berbalik dengan Esau, Bapak Ibu membaca perilaku anaknya yang begitu sadis di pasal 34. Bapak Ibu juga membaca di pasal 37 tentang anak kesayangannya yang dijual. Di situ Yakub ditipu sama anak-anaknya. Setelah Yakub menipu, dia ditipu, dan Bapak Ibu, dia harus berpisah dengan anak yang disayangi sekian lama. Itu adalah apa? Rasa sakit yang luar biasa. Karena anak yang disayanginya hilang tanpa dia tahu, karena dia ditipu anak-anak. Jadi Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan, sesudah itu masih terjadi dalam hidupnya. Yang ingin saya katakan adalah ini: perjumpaan dengan Tuhan itu tidak langsung tiba-tiba merubah seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu berkat dan selalu berkat. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita masih harus bertanggung jawab atas hidup kita. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada kita, pada saat kita berdoa, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, jangan kita hidup di alam yang tidak tepat. Aku sudah meminta, aku sudah berjumpa dengan Tuhan, hidupku pasti akan selalu selamanya sampai aku meninggal baik. Dan juga jangan selalu mengembangkan pikiran bahwa aku belum berjumpa dengan Tuhan, makanya aku dihukum terus. Dua sisi itu sama-sama ekstrim. Itu tidak bisa dikembangkan. Kita bertanggung jawab, tetapi di dalam pertanggungan jawab kita, Tuhan memberikan pertolongan. Yakub berpikir anaknya hilang,
anaknya mati karena dia ditipu, tapi rupanya anaknya ada di dalam lindungan Tuhan. Yusuf ada di dalam lindungan Tuhan, bahkan dia menjadi pemimpin nomor 2 tertinggi di Mesir. Yakub berpikir dia kehilangan, dan dia mungkin berpikir, Tuhan, ini tanggung jawabku, aku dulu sudah pilih kasih. Mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi di dalam kemahakuasaan Tuhan, di dalam kemahakuasaan Tuhan, justru Tuhan sedang memakai anaknya yang dia pikir dia sudah kehilangan itu. Karena kita tahu sekarang bahwa meskipun kita berjumpa dengan Tuhan, kita masih bertanggung jawab atas segala tindakan kita. Marilah kita mengawasi diri kita sebaik mungkin, Bapak Ibu, sehingga kita bisa menikmati yang baik. Mari kita melakukan sebaik mungkin, dan untuk melakukan yang baik itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita juga minta tolong kepada Tuhan. Sehari, 2 hari, 3 hari, dan setiap hari kita minta tolong kepada Tuhan. Mari kita berjumpa dengan Tuhan, karena perjumpaan dengan Tuhan itu memampukan kita untuk menghadapi ketakutan terbesar kita. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu menolong kita untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu, Bapak Ibu, ingatlah, tidak menghapus tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap dan berserah kepadanya. Biarlah kiranya Tuhan dengan caranya yang ajaib sesuai dengan kehendaknya menjawab doa-doa kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami saat ini bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong kami. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada saat ini. Saudara kami yang sedang sakit, Bapak Tagor Manurung ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kesembuhan turun atasnya. Biarlah tubuhnya dipulihkan sehingga dia bisa beraktivitas, sehingga anak-Mu ini Tuhan bisa kembali melakukan apa yang rindu untuk dilakukannya dalam kesehariannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, obat-obatan yang dimakan, juga terapi yang dilakukan, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepadanya. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang lain yang jemaat pergi KKI EVAU ke dalam tangan kuasa-Mu, yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang sedang berjuang menunggu jawaban dari-Mu Tuhan atas masalah kehidupan mereka sehari-hari di pekerjaan, di dalam keluarga, atau masalah yang lain. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah, menghampiri, memberikan damai sejahtera kepada mereka. Kami berdoa saat ini buat jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan pimpinan kepada seluruh jemaat-Mu ya Bapa, sehingga jemaat ini Tuhan akan terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi setiap orang yang datang dan beribadah dan memuji bersama-sama. Kami berdoa buat masa depan setiap anak-anak-Mu di jemaat ini. Kiranya Tuhan memberikan masa depan yang cerah buat setiap anak-anak yang ada di setiap keluarga. Kiranya Tuhan akan menjamah, memberikan yang terbaik bagi mereka. Buat setiap pasangan keluarga yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan
juga akan memberkati dengan cinta kasih yang dari sorga. Buat setiap pribadi yang ada, Tuhan memberikan sukacita yang melimpah. Kami juga berdoa buat saudara Christian Arisanto. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan akan menyempurnakan sukacitanya karena Engkau sudah memberikan 1 tahun lagi usia kepadanya, dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang Tuhan akan semakin memberkati seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Tuhan Yesus amat baik bagi kita. Kiranya Dia menyertai kita semua di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat puji-pujian yang kami naikkan. Kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar. Kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkatinya. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.